Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushirōku no Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-41-nya. Di awal halaman dari manga Mokushirōku no Yonkishi chapter ke-41 ini, adegan pertama yang bisa kita lihat adalah mengenai perginya kelompok Percival dari desa iblis dan memulai kembali perjalanannya untuk menuju ke kerajaan Lyonesse. Dan yang menarik dari kejadian ini adalah saat ditunjukkan percakapan antara Gouter dengan Dolkumonte, yang mana sang dosa nafsu kambing ini mengatakan meski yang mengejar kelompok Percival semakin dekat dan kuat, tapi dirinya tetap tidak bisa ikut bepergian bersama dengan mereka. Sebab menurut Gouter, pekerjaannya saat ini untuk melindungi para iblis yang berada di desa jauh lebih penting. Gouter memang mengakui kalau perjalanan Percival ke depannya akan menjadi semakin berbahaya lagi. Akan tetapi dia juga percaya sebagai salah satu anggota Mokushirōku no Yonkishi yang ada dalam ramalan, Percival pasti juga akan mampu mengatasi cobaan apapun yang ada di jalannya. Apalagi menurut Gouter saat ini Percival juga masihlah sangat muda, yang tubuh serta jiwanya belum berpengalaman. Dan untuk memberikan pengalaman bagi tubuh serta jiwanya yang dibutuhkan oleh Percival adalah sebuah cobaan. Jadi dengan kata lain, semua cobaan yang nantinya bakal menghadang jalan Percival sangat dia butuhkan. Sebab semua hal itu yang akhirnya akan membuat sang tokoh utama kita ini secara bertahap akan berkembang menjadi semakin kuat lagi. Sebenarnya Gouter lumayan mengkhawatirkan kelompok Percival. Namun dia juga tidak dapat melakukan apapun. Lantaran yang dia bisa lakukan untuk saat ini hanya percaya saja. Percaya dan berharap Percival akan tetap baik-baik saja walaupun jumlah serta niat membunuh para pengejarnya semakin banyak dan kuat. Scene di chapter ini memang diperlihatkan sangat terburu-buru. Terburu-buru karena mengetahui jika yang mengejar mereka jumlahnya semakin banyak serta brutal. Saking brutalnya kesatria kekacauan ini sampai sama sekali tidak segan untuk membunuh salah satu rekannya sendiri. Tapi sayangnya keterburu-buruan scene ini malah tidak mendapat sambutan baik dari beberapa rekannya. Bahkan Doni sampai mengatakan bukannya lebih baik jika mereka untuk sementara tinggal di desa agar dapat perlindungan dari Gouter. Akan tetapi daripada Doni, keadaan Anne jauh lebih buruk lagi. Pasalnya sampai sekarang dia masih bersedih atas meninggalnya Art. Saking sedihnya Anne sampai tidak mau berjalan lagi karena terus saja menangis. Memang benar daripada yang lain, Anne adalah yang paling terpukul atas meninggalnya Art. Soalnya Artback meninggal karena mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Jadi sebenarnya kesedihan Anne ini sangatlah masuk akal sekali. Lantaran siapa yang tidak akan bersedih setelah mengetahui tentang cerita sebenarnya masa lalu Art dan alasan kenapa dia rela mengorbankan diri demi Anne. Namun seperti tidak mempunyai perasaan, Shin dengan santainya serta penuh amarah tanpa basa-basi langsung saja menghancurkan tongkat peninggalan Art yang sebelumnya dibawa oleh Anne. Yang tentu saja semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Dan yang paling terkejut serta menjadi sangat marah pastinya adalah Anne. Sebab dia sama sekali tidak mengerti kenapa Shin harus melakukan hal ini. Lalu di saat itulah Shin menjelaskan alasannya. Yaitu lantaran tongkat tersebut merupakan barang yang secara langsung diberikan oleh Raja Arthur. Makanya dia tidak bisa membiarkannya tetap utuh. Karena kedepannya tongkat tersebut dapat membahayakan mereka. Nah, Shin di chapter ini memang berusaha menjelaskan kepada Anne yang sudah sangat marah mengenai tongkat tersebut yang sangatlah berbahaya. Karena salah satu barang pemberian Arthur sebelumnya juga telah merubah kakek Nasians menjadi monster yang berbahaya. Memang benar, Anne pada awalnya tidak mempercayai perkataan Nasian tersebut. Bahkan dia menanyakan kalau benar tongkat itu berbahaya, kenapa Art tidak pernah menggunakannya. Lalu di saat itulah Nasians memberikan penjelasan yang sangat menyentuh hati. Di mana apoteker ini mengatakan jika alasan kenapa Art tidak menggunakannya lantaran sang kesatria kekacauan ini telah melihat mendiang putrinya pada diri Anne. Dan hal itu memang benar adanya. Pastinya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Nasians membuat Anne menjadi semakin sedih lagi. Namun yang mengejutkannya entah kenapa di chapter ini Shin terlihat seperti sama sekali tidak memiliki perasaan.
karena dia dengan santainya menghina Art yang telah rela mengorbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan Anne. Soalnya di chapter ini Shin dengan santainya mengatakan jika Art memiliki mental yang lemah, makanya kenapa dia bisa mati. Tentu saja mendengar apa yang dikatakan oleh Shin membuat semua orang sangat terkejut. Akan tetapi meski tahu semua orang terkejut, Shin sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Buktinya dia malah dengan santainya menambahkan beberapa kata-kata yang lebih pedas lagi. Dan saking pedasnya sampai membuat Anne menjadi sangat murka. Murka karena tidak terima mendengar apa yang dikatakan oleh Shin. Bahkan saking murkanya, Anne sampai sempat meragukan apakah Shin benar-benar berada di pihak mereka. Dan sebenarnya ada alasan yang sangat masuk akal kenapa dia sampai berkata seperti itu. Pasalnya beberapa kali Shin memang sempat menghilang begitu saja ketika tengah terjadi kekacauan. Seperti dia yang tiba-tiba menghilang setelah kelompok Percival memasuki gua kristal, Shin yang tidak ada ketika Kelly menyerang Percival, sampai kejadian di kota Sistana saat Shin juga tiba-tiba tidak ada ketika kelompok Percival melawan Ironsight juga tidak lupa untuk diungkit oleh Anne. Anne di chapter ini memang diperlihatkan sangat marah sekali. Namun setelah melihat kemarahan Anne inilah muncul sebuah kejadian yang amat mengejutkan, di mana secara mengagetkan Shin meminta maaf kepada Anne. Padahal biasanya rubah yang satu ini sangat jarang sekali untuk mau mengalah. Tapi entah karena memang merasa bersalah atau memiliki rencana lain, pada akhirnya dia mau meminta maaf kepada Anne. Walaupun saat mengucapkannya terlihat kalau Shin sangat enggan sekali untuk melakukannya. Dan tentu saja permintaan maaf yang dikatakan oleh Shin ini berhasil membuat teman-temannya menjadi sangat terkejut. Terkejut lantaran tidak percaya kalau rubah yang satu ini mau meminta maaf begitu saja. Akan tetapi karena Shin telah meminta maaf, itulah kemarahan Anne pun akhirnya reda juga. Dan karena kemarahannya sudah menjadi reda ini pula lah dengan mudahnya Anne juga mau memaafkan Shin. Walaupun sebelumnya ucapan Shin telah membuatnya murka serta sakit hati. Di manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-41 ini, setelah kesedihan serta kemarahan Anne mereda, perjalanan kelompok mereka untuk menuju ke kerajaan Lyonesse pun dimulai kembali. Dan mengejutkannya, jika sebelumnya Anne sangat sedih serta marah setelah puas melampiaskannya, sekarang dia terlihat menjadi sangat riang serta penuh semangat. Bahkan dia menjadi lebih bersemangat daripada yang lainnya. Lalu disinilah terungkap kenapa Shin sebelumnya mau menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Anne. Karena setelah ditanya oleh Donnie mengenai masalah ini, Shin mengatakan kalau bagi manusia kemarahan akan menghasilkan lebih banyak kekuatan daripada menangis atau murung. Itu berarti setelah melihat kesedihan Anne, rubah yang satu ini sejak awal memang telah berencana untuk membuatnya menjadi marah. Oleh sebab itulah kenapa dia sebelumnya seperti tidak berperasaan sama sekali. Karena dengan santainya Shin menghina Art di depan Anne. Padahal tanpa pengorbanan diri dari Art, Anne tidak akan selamat. Namun semua yang dilakukan oleh Shin itu rupanya memiliki alasan yang sangat kuat di baliknya, yaitu agar kesedihan Anne cepat mereda dan perjalanan kelompok mereka untuk menuju ke kerajaan Lyonesse dapat segera dilanjutkan. Percival di chapter ini memang mengatakan kalau dia suka dengan begitu dewasanya Shin saat mengambil keputusan. Pasalnya sikap dewasa Shin tersebut menurut Percival sangat mirip dengan mendiang kakeknya. Akan tetapi yang mengejutkannya ketika Percival bertanya mengenai umurnya, rubah yang satu ini dengan santainya menjawab jika usianya sekarang adalah 3000 tahun. Memang benar, pada akhirnya Shin mengatakan kalau apa yang dia katakan itu hanya bercanda. Namun apakah benar semua itu hanya sebuah candaan? Atau mungkin malah sebaliknya? Hanya saja dia cuma ingin menyembunyikan kebenarannya? Ya, siapa yang tahu? Percakapan yang terjadi antara Percival dengan Shin di chapter ini memanglah tidak banyak. Tapi meski begitu, dalam percakapan ini lumayan banyak kejadian menarik yang dapat saya bahas. Lantaran setelah dengan bercanda mengatakan kalau usianya 3000 tahun, Shin pada akhirnya juga kembali melemparkan pertanyaan kepada Percival. Bertanya jika dirinya tidak membantu siapapun, apakah itu akan membuatnya tidak menjadi bagian dari mereka kepada Percival. Dan sang tokoh utama kita ini dengan santainya menjawab kalau hanya dengan memiliki Shin berada di sampingnya saja sudah membuat Percival bahagia. Itu artinya apapun yang terjadi bagi Percival, Shin tetap akan menjadi salah satu temannya yang berharga.
Dan jawaban yang diberikan oleh Percival ini berhasil membuat Shin tertegun. Tertegun karena tidak menyangka kalau bagi Percival dirinya adalah merupakan salah satu temannya yang sangat berharga, walaupun dia hanya merupakan seekor rubah. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, pada akhirnya kelompok Percival sampai di sebuah tempat yang baru. Sebuah tempat yang merupakan hutan unik, di mana di hutan tersebut pohon-pohonnya tumbuh di atas satu sama lainnya. Dan hutan itu ternyata memiliki nama hutan jerat. Hutan yang diceritakan akan membuat orang yang memasukinya tidak akan pernah bisa keluar lagi. Akan tetapi meski diceritakan jika ada orang yang memasuki maka tidak akan bisa keluar lagi, hal itu menurut Shin malah lebih bagus. Sebab menurutnya hutan tersebut dapat dijadikan tempat untuk memancing para kesatria kekacauan yang tengah mengejar mereka. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Shin ini sangatlah masuk akal. Namun Anne sama sekali tidak setuju, lantaran dia tidak mau lagi mendapat perintah dari Shin. Apalagi karena Anne juga sudah memiliki rencana sendiri. Namun lucunya rencana yang dikatakan oleh Anne malah sama persis dengan apa yang telah Shin ungkapkan sebelumnya. Bahkan Percival yang biasanya bodoh saja sampai bingung kenapa Anne mengatakan hal yang sama seperti rencana Shin. Dan lucunya lagi, ketika Shin bertanya mengenai bagaimana cara mereka untuk memancing para kesatria kekacauan ke dalam hutan jerat, Anne malah diperlihatkan menjadi sangat jengkel. Jengkel lantaran Shin mempertanyakan rencananya. Lalu yang lebih lucunya lagi, walau sebelumnya dia bilang tidak ingin mendapat perintah dari Shin, pada akhirnya dia juga meminta kepada rubah yang satu ini untuk memikirkan cara agar dapat memancing para kesatria kekacauan. Dan jujur saja apa yang dilakukan oleh Anne kali ini sangatlah aneh. Sebab apa yang dia katakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Namun kemungkinan alasan kenapa dia melakukan hal itu karena Anne sangat ingin terlihat menjadi seorang pemimpin. Soalnya seperti yang kalian tahu sendiri jika pada dasarnya sejak awal Anne memang ingin menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut. Walaupun tidak ada yang mengakuinya. Oleh sebab itu, karena tidak ada yang mengakuinya sebagai pemimpin, tapi dia ingin terlihat sebagai pemimpin, inilah kenapa Anne di chapter ini bersikap demikian. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-41-nya. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.